Dongeng Pitup dimulai, guys. Akan sangat berguna jika Anda semua menyimak dongeng Pitup kali ini. Oke, langsung saja kita review update Pitup terbaru edisi 15 Mei. Seberapa pentingkah edisi kali ini? Langsung saja yuk kita intip bareng-bareng. Segmen pertama, keluh kesah VTuber. Jangan sekali-kali mengira perjuangan SPI dan Mayoni akan surut dan berhenti di tekan waktu. Justru sebaliknya, SPI dan Mayoni akan semakin gencar dan dengan gelombang yang besar menuntut keadilan sampai final nantinya. Gaspol Remblong. Perjuangan sih iya, tapi udah 1 tahun lebih nggak ada bukti yang menggemparkan sama sekali. Gimana toh? Udah nggak sabar pengen cairin pipi ya? Kami yang nyungsang jempalik berjuang aja masih tegar kok. Yang duduk ongkang-ongkang nunggu pelaporan cair malah bilang gitu. Anda kan aparat yang dulu juga ikut melapor bersama Mayoni. Kok ngomongnya gitu sih? Aparat kan dilarang ikut-ikutan aplikasi Picup waktu itu. Kalau ketahuan komandannya bisa kena sanksi. Bukan kena sanksi lagi, bisa kena pecat tuh. Negara mana? Apakah negara Malaysia? Tempatnya Jack God Banci Kaleng. Kata teman-teman, Malaysia kan negara tetangga dengan Indonesia. Kamu pikir Indonesia itu apa? Kalau nggak ada Indonesia, kelar tuh Eropa. Catat. Yang sukanya mengakui kebudayaan Indonesia itu loh. Katanya dulu batik berasal dari Malaysia. Reog diklaim dari Malaysia. Dan pencaksilat diakui mereka. Yang parahnya lagi, Pulau Ambalat mau diembat juga. Ya, begitulah negara Malaysia. Belakangan warga negaranya menggarong duit warga Indonesia lewat Picup. Maka dari itu saudara-saudara, cintailah tanah air kita sebelum direbut pelakor. Ha! Indonesia mencetak uang itu terbatas, jadi agak susah nyari duit di sini. Saya suka nyari uang di negara yang cetak uang seenak jidatnya. Hitung-hitung buat nambahin stok di negara ini. Ingat ya teman-teman, di sini tempatnya mengubah in natural jadi natural thing. Dan pastinya nyari duit pakai nonton iklan itu tidak natural. Catat. Netizen yang bikin tweet itu juga bilang lah, kalau cuman crude ya anak kecil juga bisa. Nyatanya cuman big mouth aja perusahaan Picup itu mah. Lah emang mereka itu gerombolan penipu Picup kok. Kesimpulan dari kasus Picup. 1. Picup sudah fix Ponzi. 2. Ponzi akan tetap menjadi Ponzi selamanya, tidak akan pernah bisa menjadi bisnis. 3. Verifikasi lama itu hanya akal-akalan manajemen Picup. Sengaja biar kelihatan asli dari pemerintah, padahal bukan. 4. Dalam kasus-kasus seperti ini semua salah. Pemerintah dan hukum kurang gercep. Special mention untuk hukum yang kurang adil dan gaji untuk rakyatnya. Rakyatnya pun kurang edukasi, tapi kadang dikasih edukasi ngeyel pol. 5. Sistem pemerintahan yang kalem ini bikin kejahatan lebih sering muncul. Ingat aja bahwa kejahatan muncul bisa karena adanya kesempatan dalam kesempitan. Kalau di luar negeri sana, sistemnya terbalik 360 derajat. Salah sedikit pasti kena cituk atau langsung digeruduk. Harusnya sebodoh-bodohnya manusia jika dijelaskan 10 kali itu bisa paham tentang modusnya Picup. Lah mereka ini nggak paham-paham atau memang mendambakan uang haram dari Picup. Dan juga mereka menikmati penipuan dan turut serta menipu. Berarti mereka-mereka itu adalah memang otak-otaknya perampok maling. Susah buat menyadarkan mereka, seriously. Kapan mereka akan sadar? Apakah nunggu meninggoy dulu kah? Masa nyadarnya setelah di kuburan? Nggak asik kan? Pipi adalah alat untuk maling duit orang lain. Paham nggak, Ber? Kebablasan mereka-mereka itu sangat melewati batas. Orang-orang kan beda kapasitas pemikirannya. Kita bertamu ke rumah orang 3 kali nggak ada orangnya aja, pasti pula nggak perlu dobrak rumah kan? Jadi ya biarlah semacam seleksi alam mana yang mau berpikir dan mana yang tetap membatu. Saya kalau diajak diskusi soal Picup itu aja males. Tapi yang menarik ini adalah membernya. Saya pengen lihat ending militansi mereka kayak gimana ya.
Konsep dan kaidah bertamu dibanding kejahatan itu berbeda. Kejahatan yang disengaja kita wajib memerangi. Jika tidak ada yang memerangi, maka seluruh member akan berdosa besar, melebihi apa yang dilakukan penjahat-penjahat itu. Saya nggak mau memaksakan orang lain buat percaya kalau picup itu adalah money game. Mau percaya nggak percaya itu urusan dia, bukan saya yang rugi, ya kan? Iya emang, member picup sangat menarik. Gobloknya beda dan sangat memukau. Jika otak orang yang sudah sadar ditimbang beratnya 5 kilogram, sedangkan otak member yang masih belum sadar itu beratnya 5 ons. Jadi jelas selisihnya ya. Yang belum sadar bebal dan sangat bodoh. Picup itu dari logo APK-nya aja sudah jelek. Pasti APK-nya nggak bener, ya kan? Kita hidup nggak bisa lepas dari hukum Tuhan. Aturan Tuhan mewajibkan memerangi yang namanya kemungkaran. Dan kalau sudah nggak bisa diperangi dengan nasihat, ya kita lawan aja. Buat kami yang sudah main bisnis online dari zaman bahula, tidak perlu repot-repot analisis lebih dalam soal picup. Nggak perlu lagi bertanya jenis bisnis apa itu. Paling cuma senyum-senyum aja. Model bisnis seperti picup ini pas zaman saya kuliah udah bejibun. Itulah kenapa sekarang kalau lihat member picup, saya suka senyum-senyum sendiri. Mending usaha yang beneran aja lah. Contohnya kripto atau aset lain. Atau usaha lainnya apa gitu. Pokoknya say no to MLM Ponzi. Titik. Saya senang aja kalau lihat kelakuan VTubers. Dan ending kerugiannya akan seperti apa ya. Kalau diajak diskusi soal picup saya ogah. Kalau bisnis online secara umum oke lah. Kalau saya beda lagi. Saya suka ternak bebek biar tidak jadi bebek dungu lagi. Kita mau lawan picup dengan apa ya? Apa nggak sebaiknya diabaikan saja? Kalau di pikiran saya demi kesehatan mental kita sendiri. Mending abaikan kalau sudah nggak bisa dibilangin, ya toh? Seperti membasmi money game itu juga fardhu kifayah. Picup adalah money game, harus dilawan. Yang dikacangin hanya bebek dungunya. Tapi kalau leadernya beserta pendirinya memang harus dilawan sih. Gimana cara paling gampang melawan? Yuk kita rush konten-konten mereka. Yang terbaru ada tuh yang gak ada kapoknya. Kita report rame-rame. Minimal mereka gak dapat AdSense. Gimana? Pada mau gak ngelakuinnya? Minimal itulah. Nah ini, membasmi money game buat beberapa orang itu caranya beda-beda. Membuat blacklist one by one itu kurang begitu ngaruh. Bikin APK sistem money game itu mudah sekali, brother. Yang perlu ditanam di masyarakat adalah polanya seperti apa. Tidak perlu satu APK dikupas sampai dalam. Buah jeruk yang terlihat busuk dari kulitnya tidak perlu dikupas sampai dalam. Buang saja. Yang menerima duit dari hasil jual pipi, apakah bisa dianggap sebagai penipuan? Kalau iya, saya akan kasuskan si penerima duit dari hasil penjualan pipi. Lebih ke edukasi saja pola money game itu seperti apa. Dan kasih komparasi alternatif bisnis online yang benar itu apa saja. Kalau menyerang secara personal ke para leader-leader bodong sih enggak. Kecuali menyerang dari aspek hukum kalau memang ada alat bukti kuat. Dan kalau cuman ngata-ngatain di sosmed sih saya enggak ikut-ikutan lah. Buang-buang waktu kali. Makanya guys, upgrade lah ilmu, benahin lingkungan terdekat dulu. Kalau ada bukti transaksinya bisa, karena siapapun itu mereka termasuk sebagai afiliator. Kalau secara pribadi dan memang Anda merasa dirugikan oleh orang tersebut, silahkan laporkan. Namun untuk skala besar kita tetap harus kejar top-top leadernya. Atau ya menghimpun dana dalam jumlah yang besar. Salah satunya adalah melalui perkumpulan, organisasi diedukasi ketika sedang ada pertemuan. Dan diselipkan bagaimana modus-modus penipu-penipu money game itu beraksi. Dan tidak lupa ciri-ciri skema dan sistem yang mereka pakai gimana. Tentu saja bisa, tapi bukankah kita lebih enak bersatu untuk menuntut dedengkotnya saja? Kalau nuntut kerucu-kerucunya tidak dapat apa-apa. Paling-paling mereka juga mengaku korban ketika diinterogasi polisi. Kalau menurut aku iya, emang pipi itu mata uang ilegal. Untuk yang masih keluar-keluar pitup akan on adalah member yang sudah menerima duit dari hasil penjualan pipi.
Jadi mereka menutup-nutupi untuk melindungi diri dari pelaporan member ke polisi. Dengan janji-janji manis termasuk dari para top leader dan manajemennya. Akan ada banyak member yang berusaha berlindung. Seperti biasa, dari dulu gitu, entar endingnya bilang gini, "Aduh pak, jangan tangkap saya, karena saya juga korban." Kroco-kroconya kan sudah menikmati duit kita dari penjualan pipi bodong. Harusnya ikut dalam pelaporan, biar tidak sembarang menjual bisnis yang ilegal. Sementara kita yang dirugikan dari kocek kantong sendiri. Siapapun yang menerima duit dari penjualan pipi adalah bagian dari kejahatan. Setuju? Tapi bukti-bukti akan berbicara dan menolak pembelaan diri. Saat itu sangat mencekam, dada berdebar, terbayang nginep di jeruji besi yang sempit selama bertahun-tahun lagi. Tidak ada AC, tidak ada anak-anak, tidak ada suami atau istri yang mengeloni, pikiran jadi pusing. Terbayang tetangga kanan kiri yang mencibir dan memaki, "Dasar kamu penipu." Terbayang juga istri yang ditinggal di rumah selingkuh sama teman SMA-nya karena lama tidak dibelai. Serta terbayang dan selalu terbayang wajahnya dalam tidurku. Tak enak makan, tak enak tidur. Kenapa semua jadi begini? Hidup segan, mati tak mau. Kita menuju segmen selanjutnya, motivasi VTuber. Tema yang akan saya angkat kali ini adalah kenapa harus positif mental attitude. Menumbuhkan sikap dan mental yang positif memang tidak mudah, karena membutuhkan kesadaran akan pentingnya sikap positif. Banyak studi yang mengungkapkan bahwa sikap positif dapat mempengaruhi kinerja otak menjadi lebih baik. Manusia bisa berubah, termasuk berubah menjadi lebih baik. Ketika Anda ingin mengubah diri menjadi lebih positif, maka kembangkanlah pola pikir positif. Jika Anda terus memikirkan hal yang negatif, maka otak secara tidak langsung mengembangkan pola pikir negatif, sehingga emosi Anda menjadi tidak sehat. Sikap mental yang positif merupakan kekuatan yang menolong Anda untuk menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana. Ketika Anda positif, Anda memiliki kekuatan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan atau perasaan. Betul, 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 betul. Segitu sajalah update kali ini. Biar nggak makan durasi lama, ya toh. Biar singkat, yang penting berisi, ya kan? Terima kasih sudah stay. Terima kasih sudah nyimak. See you.